Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasipa Syahla dengan NPM 100-400-18123 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dugaan Predatory Pricing dalam Praktik Promosi dengan Metode Flash Sale dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli. Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. Hajaratna Januarita, SH, LLM, MH. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi yang cepat telah menghasilkan kemajuan di bidang perdagangan. Kemajuan tersebut membentuk suatu kebiasaan baru yang awalnya transaksi perdagangan hanya dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka langsung, saat ini dapat dilakukan secara online melalui media internet atau dikenal dengan e-commerce. Kemudahan dan efektivitas yang ditawarkan dalam layanan e-commerce membuat transaksi penggunaan e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan konsep persaingan usaha di antara para pelaku usaha e-commerce menjadi semakin kompetitif. Atas dasar persaingan usaha yang semakin kompetitif tersebut, mendorong banyak pelaku usaha e-commerce untuk selalu bersaing dalam strategi pemasaran, terutama untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi pemasaran tersebut adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga dalam waktu singkat dengan jumlah produk terbatas yang disebut dengan flash sale. Pada praktiknya, harga yang ditawarkan pada flash sale memiliki perbedaan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar yang seharusnya, bahkan sampai menyentuh harga Rp99. Hal tersebut memberikan indikasi adanya jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh para pelaku usaha e-commerce. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale dihubungkan dengan UU Anti Monopoli. Yang kedua, bagaimana pengawasan persaingan usaha terhadap dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale dihubungkan dengan UU Anti Monopoli. Dan tujuan penelitian ini yaitu, yang pertama, untuk memahami dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale dihubungkan dengan UU Anti Monopoli. Yang kedua, untuk memahami pengawasan persaingan usaha terhadap dugaan predatory pricing dalam praktik promosi dengan metode flash sale dihubungkan dengan UU Anti Monopoli. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut. Hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan kegiatan promosi flash sale yang dihubungkan dengan predatory pricing, maka hal tersebut mengacu pada ketentuan pasal 20 UU Anti Monopoli yang melarang pelaku usaha melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan atau predatory pricing. Terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan juga unsur-unsur yang jika dihubungkan dengan praktik promosi flash sale sebagai berikut. Praktik promosi flash sale melibatkan dua pihak di dalamnya, yaitu pelaku usaha dan juga pembeli, sehingga unsur pelaku usaha terpenuhi. Praktik promosi flash sale merupakan bagian dari penjualan yang juga melakukan pemasokan barang dalam jumlah yang terbatas, sehingga unsur pemasokan barang terpenuhi. Ada indikasi jual rugi dalam praktik promosi flash sale karena perbedaan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar yang seharusnya, sehingga unsur jual rugi dan harga yang sangat rendah terpenuhi. Praktik promosi flash sale dimaksudkan untuk meningkatkan omset penjualan dengan memanfaatkan antusias konsumen untuk mempercepat pembelian, sehingga unsur dengan maksud tertentu terpenuhi. Tujuan promosi flash sale adalah untuk menarik minat beli konsumen sehingga dapat meningkatkan omset penjualan. Adapun tujuan lain yaitu untuk menghabiskan persediaan barang dari produksi yang berlebih dan bukan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya, sehingga unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya tidak terpenuhi. Praktik promosi flash sale pada e-commerce terdiri dari beberapa pelaku usaha yang bergabung, jadi besar kemungkinan jangkauan pemasaran dari produk pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain memiliki kesamaan, sehingga unsur pasar bersangkutan terpenuhi. Praktik promosi flash sale tidak mengakibatkan pemasaran atas suatu produk tertentu menjadi terpusatkan, karena pelaku usaha lain dapat turut serta dalam kegiatan promosi flash sale tanpa terkecuali, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, jadi unsur praktik monopoli tidak terpenuhi. Praktik promosi flash sale dilakukan dengan tidak melawan hukum dan tidak menghambat persaingan usaha. Produk yang ditawarkan dalam kegiatan promosi flash sale telah sesuai dengan ketentuan dari pihak e-commerce yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Berkaitan dengan kegiatan promosi flash sale yang dimaksudkan dalam penelitian ini, hal tersebut tidak menjadikan pelaku usaha e-commerce yang melakukan kegiatan promosi flash sale tersebut sebagai kegiatan jual rugi atau predatory pricing berdasarkan pasal 20 UU Anti Monopoli karena adanya beberapa unsur yang tidak terpenuhi sehingga praktik promosi dengan metode flash sale tersebut tidak dapat dikategorikan dalam praktik jual rugi atau predatory pricing. Perlu adanya pengawasan dari KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU Anti Monopoli untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha termasuk kegiatan usaha e-commerce. KPPU berwenang untuk mengawasi setiap kegiatan usaha termasuk usaha yang menggunakan platform digital atau e-commerce. Karena dalam konteks bisnis digital, KPPU memiliki deputi pencegahan. KPPU melakukan pengawasan terhadap kegiatan promosi flash sale karena kegiatan promosi flash sale dapat berpotensi menimbulkan terjadinya praktik jual rugi atau predatory pricing jika ada niat dari pelaku usaha dilakukan oleh pelaku usaha dominan
ada maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing, dan waktu kegiatan flash sale tidak terbatas. Terhadap dugaan jual rugi atau predatory pricing dalam kegiatan promosi flash sale tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan beberapa tes untuk membuktikan akibat dari kegiatan tersebut. Terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam pasal 20 UU Anti-Monopoli dapat berakibat hukum dengan pengenaan sanksi yang telah disebutkan dalam pasal 47 ayat 1 UU Anti-Monopoli sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Penegakan fungsi pengawasan oleh KPPU saat ini masih mengacu pada UU Anti-Monopoli yang berlaku karena belum adanya aturan baru terkait dengan persaingan di bidang bisnis digital. Untuk dapat menunjang pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha bisnis digital tersebut, KPPU bekerja sama dengan otoritas terkait seperti dalam hal bisnis digital berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun kesimpulan yang pertama, flash sale sebagai bentuk promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha e-commerce pada praktiknya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 20 UU Anti-Monopoli yang mengatur mengenai larangan pelaku usaha melakukan kegiatan jual rugi atau predatory pricing dalam persaingan usaha. Perbedaan maksud dan tujuan antara promosi flash sale dengan predatory pricing menjadikan praktik promosi dengan metode flash sale tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari praktik predatory pricing dalam persaingan usaha. Yang kedua, KPPU memiliki deputi pencegah terhadap bisnis e-commerce. Peran KPPU dalam pencegahan praktik monopoli dan perilaku persaingan usaha tidak sehat salah satunya dengan mengawasi dugaan predatory pricing dalam praktik promosi flash sale. Terhadap dugaan predatory pricing dilakukan dengan pendekatan rule of reason dan beberapa tes untuk membuktikan akibat dari kegiatan tersebut. Penegakan fungsi pengawasan oleh KPPU masih mengacu kepada UU Anti-Monopoli yang berlaku saat ini karena belum ada aturan baru terkait dengan bisnis digital. Sehingga untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha e-commerce tersebut, KPPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.